Tak dipilih dunia, diperebutkan surga. Kisah lengkap Julaibib. Di kota Madinah yang percaya oleh Islam, hidup seorang laki-laki yang namanya hampir tak pernah disebut oleh manusia. Tubuhnya kecil, kulitnya hitam, wajahnya tidak menarik. Ia tidak memiliki nasab yang jelas, tidak pula harta atau keluarga terpandang. Orang-orang hanya memanggilnya dengan satu nama, Julaibib. Dalam budaya Arab kala itu, nasab dan rupa adalah kehormatan. Maka Julaibib tumbuh sebagai orang yang terpinggirkan. Ia tidak duduk di majelis orang-orang terpandang. Ia jarang diajak bicara. Dunia seakan sepakat untuk menutup pintu baginya. Namun Rasulullah tidak pernah menilai manusia dengan timbangan dunia. Allah berfirman, sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pandangan Nabi yang berbeda. Rasulullah sering mendekati Julaibib, mengajaknya berbicara dan memperlakukannya dengan penuh kasih. Dalam pandangan Nabi, Julaibib bukan manusia kelas 2. Ia adalah hamba Allah yang beriman. Suatu hari Rasulullah bersabda kepada para sahabat bahwa Julaibib layak untuk menikah. Beliau bahkan mencarikan jodoh langsung untuknya. Ketika Nabi melamar seorang wanita Ansyar untuk Julaibib, orang tuanya terkejut. Mereka berkata, apakah Rasulullah melamarnya untuk dirinya? Nabi menjawab, bukan, aku melamarnya untuk Julaibib. Mereka ragu, siapakah Julaibib? Tidak tampan, tidak kaya, tidak terpandang. Namun sang ibu berkata dengan iman yang luar biasa, jika ini pilihan Rasulullah, maka kami ridho. Inilah buah keimanan, mendahulukan ridho Allah daripada penilaian manusia. Pernikahan yang singkat tapi penuh makna. Julaibib menikah. Untuk pertama kalinya ia merasakan diterima sebagai manusia seutuhnya. Untuk pertama kalinya ia memiliki rumah, istri, dan harapan dunia. Namun kebahagiaan itu tidak lama. Belum lama ia menikah. Bahkan dalam sebagian riwayat disebut belum sempat mencampur istrinya, seruan jihad berkumandang. Tanpa ragu, Julaibib mengambil pedangnya. Ia tidak berkata, aku baru menikah, izinku aku menunda, aku ingin menikmati dunia sebentar. Ia menjawab panggilan Allah. Allah berfirman, sungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Syahid yang dicari Rasulullah dalam sebuah peperangan. Dalam riwayat Muslim disebutkan salah satu ghazwa, Julaibib bertempur dengan keberanian yang tak pernah disangka. Tubuhnya kecil tapi hatinya sebesar iman. Ia berhasil membunuh beberapa musuh sebelum akhirnya gugur. Setelah perang, Rasulullah bertanya, apakah kalian kehilangan seorang? Para sahabat menyebut nama-nama besar. Rasulullah menggeleng, akan tapi aku kehilangan Julaibib. Mereka mencarinya dan menemukan Julaibib terbaring di tanah, tubuhnya penuh luka. Rasulullah mendekap jasadnya, meletakkannya di atas kedua lengan beliau tanpa tandu, tanpa perantara, lalu bersabda, ini dariku dan aku darinya. Kalimat ini tidak pernah diucapkan Nabi sembarangan. Para ulama menjelaskan ini adalah puncak pujian dan kedekatan. Kemuliaan syahid dan bidadari surga. Tentang syuhada, Rasulullah bersabda, bagi orang yang mati syahid ada 6 keutamaan di sisi Allah. Ia dinikahkan dengan bidadari surga, At-Tirmizi, Hasan Syahih. Dan Allah berfirman, jangan kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Rabb mereka dan diberi rezeki. Quran Surat Al-Imran ayat 169. Para ulama seperti Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar menjelaskan bahwa syahid mendapatkan kehidupan khusus di alam barzah, penuh kenikmatan, kehormatan, dan sambutan malaikat. Maka dalam kisah Julaibib, para ulama dan ahli hikmah menggambarkan bahwa ia disambut dengan kemuliaan yang luar biasa, hingga disebutkan secara maknawi bahwa bidadari surga berlomba menyambutnya bukan karena rupanya, tetapi karena kejujuran imannya dan pengorbanannya. Di dunia, ia tak dipilih manusia, ia tak dipandang mata, ia tak diinginkan banyak orang. Namun di akhirat, ia dipilih Allah, ia dipuji Rasulullah, ia dimuliakan surga.
Rasulullah menguburkan Julaibib dengan tangannya sendiri. Dunia mungkin tak menangisinya, tetapi langit menyambutnya. Julaibib membuktikan suatu kebenaran abadi. Surga bukan untuk yang paling tampan, tapi untuk yang paling taat. Kemuliaan bukan pada rupa, tapi pada iman. Jika engkau hari ini diremehkan, jika engkau tidak dipilih dunia, jika engkau merasa kecil di mata manusia, ingatlah Julaibib. Boleh jadi namamu tidak terkenal di bumi, tapi sedang ditulis indah di langit.